Sobat Maestro, kita bersyukur hari ini kita sudah mendengarkan satu pengurayan firman Tuhan tentang anugerah Tuhan. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dikatakan bahwa seluruh hidup kita adalah pemberian Tuhan. Arti pemberian Tuhan adalah Tuhan memberikan bukan sesuatu yang gratis tetapi tidak berharga. Nah, kita bersyukur bahwa anugerah Tuhan itu adalah anugerah yang terbesar, anugerah yang terindah. Dan anugerah itu terwujud hanya di dalam satu pribadi, di dalam Kristus Yesus. Dengan darah dan daging yang dipecahkan itu, kita mendapatkan anugerah yang tidak bisa diukur dan dibandingkan dengan seluruh isi dunia. Dan bahkan alam semesta itu pun merupakan ciptaan Tuhan. Dan Yesus sendirilah sebagai anugerah itu. Anugerah yang banyak disalah mengerti adalah saya memberikan semacam pinjaman. Dan kemudian anugerah itu saya akan kembalikan pinjaman itu. Walaupun seringkali pinjaman bisa lunak, bisa pinjaman yang dengan bunga yang kecil, tapi anugerah bukan pinjaman. Artinya bahwa saya melakukan pelayanan, saya melakukan begitu banyak hal-hal yang berkaitan dengan kasih Allah itu bukan diukur dengan seperti pinjaman. Kita ingin supaya orang melihat kita ingin dihormati. Kalau saya melayani, apa sih jasa saya? Kalau saya melayani berarti saya dapatkan uang. Kalau saya melayani berarti saya mendapatkan kedudukan di gereja. Jadi kedudukan di gereja, jabatan-jabatan itu adalah anugerah, bukan dicari, tetapi itu merupakan satu anugerah yang besar. Jadi anugerah bukan hanya pinjaman, juga anugerah bukan hutang kita. Kita dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan memberikan anugerah pada kita, dan kita berhutang pada Tuhan di dalam darah Kristus. Coba kita bayangkan, kalau itu anugerah, bagaimana kalau anugerah itu dihitung kalau kita ini hutang? Kalau saya hutang, bagaimana saya bisa kembalikan? Nggak mungkin. Karena bagaimana darah saya bisa membeli darah Yesus? Darah saya sudah kotor, sudah terpolusi, sudah rusak, dan perbuatan saya sudah tidak mungkin lagi dikenan oleh Tuhan. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Dan pemberian daripada anugerah Tuhan mengingatkan kita dalam Efesus pasal yang pertama, pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa sebenarnya kita sudah mati dalam pelanggaran kita dan tidak ada perbuatan kita yang menyenangkan Tuhan. Jadi tindakan kita, pelayanan kita itu bukan untuk menyenangkan Tuhan, tetapi merupakan satu syukur kita karena kita menerima anugerah Tuhan. Jadi tindakan anugerah Tuhan bukan tindakan yang kita mengharapkan rewardnya, imbalannya apa, terus kemudian apa yang kita pikirkan bahwa kalau saya berbuat ini, saya dapatkan ini. Anugerah itu bukan timbal balik. Jadi kalau Yesus melakukan ini, saya melakukan apa untuk Yesus? Nah, itu konsep yang salah. Anugerah tidak bisa dikembalikan karena kita nggak layak. Anugerah tidak bisa dikembalikan karena kita memang tidak ada kekuatan untuk mengembalikan itu. Karena kita sudah mati, hidup kita sudah tidak bisa lagi dikenan oleh Tuhan. Jadi bagaimanakah kita mengembalikan Tuhan? Nggak bisa. Anugerah adalah kita terima. Nah, itulah anugerah harus kita terima. Kita terima dengan sungguh-sungguh hati yang tidak layak. Jadi anugerah adalah satu pemberian yang sangat indah, yang tidak mungkin dibandingkan dengan apapun. Jadi kalau kita menerima Kristus dalam hidup kita, maka seluruh harta benda di dunia ini kita hilang, kita nggak masalah. Karena kita memiliki nyawa kita adalah Yesus. Tetapi sebaliknya kalau kita memiliki seluruh kekayaan semuanya, kita tanpa Kristus, tanpa Yesus menjadi anugerah dan menetap dalam hidup saya, maka hidup kita akan sebesar apapun, uang kita segunung, emas kita segunung pun, itu adalah hidup yang sia-sia dan binasa. Jadi di sini kita mengerti bahwa anugerah Tuhan adalah anugerah yang melimpah. Anugerah yang dilakukan oleh Tuhan bukan dengan setengah hati atau mengkredit. Anugerah Tuhan dilakukan Tuhan dengan segenap hati dan tidak dibayar oleh kita. Bukan berarti dikasih yang murahan. Jadi kalau kita pergi ke toko, ke supermarket, wah kita didiskon gitu ya. Nggak ada toko-toko di dunia ini yang memberikan yang terbaik. Tak berikan baju yang terbaik, yang harganya paling baik. Ini loh, tak berikan pada kamu free. Nggak ada. Toko itu mengakali dengan apa? Dengan cara-cara marketing supaya dia laku, dia memberikan imbalannya apa? Diskon. Supaya tokonya laku. Yang untung siapa? Tokonya. Nah, kalau di dalam anugerah, Tuhan itu tanda petik. Dia memberikan anaknya dan dia merasakan bahwa ini adalah satu hati yang betul-betul pengorbanan. Jadi anugerah selain itu gracious, yang sungguh-sungguh penuh dengan kesetiaan Tuhan dengan cara dia yang luar biasa, juga anugerah itu selalu berkorban, tidak menuntut, tidak mengeluh. Jadi kalau kita melayani dengan penuh anugerah, maka kita tidak bisa mengatakan, aduh saya sudah lama di sini, kenapa ya saya nggak dihormati? Kenapa saya sudah melakukan ini kok saya tidak pernah diperhatikan? Saya sudah 20-an tahun di sini, mana saya dihargai? Saya nggak pernah dihormati. Itu bukan pelayanan anugerah, itu pelayanan timbal balik, pelayanan pinjaman,
pelayanan hutang-hutangan, pelayanan yang dihitung untung ruginya. Bukan, anugerah tidak menghitung untung rugi. Anugerah tidak menghitung timbal balik, tapi anugerah menghitung berapa dalam kita mengerti Yesus sebagai anugerah. Kita bersyukur pada Tuhan hari ini bahwa kita bukan hanya menerima anugerah Tuhan, tapi kita dijamin dengan anugerah itu, dan kita dikuatkan dengan anugerah itu, dan kita diberikan mata yang tertuju ke depan hanya pada Yesus. Dan itulah anugerah yang besar. Mata kita selalu dikuduskan. Apa yang menjadi mata Kristus? Keinginan Kristus, kemauan Kristus, pikiran Kristus, perasaan dan semuanya menjadi milik kita. Dan itulah anugerah Tuhan. Cintai Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segala kekuatanmu, dan dengan jiwamu. Tuhan tidak pernah meminta kita cintai apa adanya. Cintai setengah-setengah gak apa-apa. Ya Pak, kok begini pelayanan gak apa-apa. Gak bisa. Kita melayani dengan anugerah. Artinya apa? Yang terbaik waktu kita bersaat teduh, bukan waktu kita capek. Kita bersaat teduh waktu kita seger. Kita bersaat teduh. Dan itulah anugerah. Dan disitulah kita percaya. Sebagai penutup, Sobat Maestro, jangan pernah menghitung lagi anugerah Tuhan dengan cara-cara manusia, dengan cara bisnis kita, dengan cara kita berdagang, dengan cara kita seperti toko-toko seperti itu. Bukan. Saudara, marilah kita lakukan itu dengan mata tertuju pada surga, kepada Kristus. Dan mata kita akan meleleh penuh dengan rasa syukur. Dan kita bersyukur hari ini karena kasih Kristus ditetapkan dalam hati kita dan dimateraikan oleh Roh Kudus selama-lamanya. Amin.